Yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus. Itu suatu kewajiban Pak Khairul Anam, Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggilan secara institusi Anda disetujui sama komisioner lain nggak? Iya, misalnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Ini koordinasi sama komisioner Anda yang lain nggak? Bikin pimpinan Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat. Oh ya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan? Di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM maaf ya, saya bilang ke Pak Bene maksud saya, Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak, itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki saya ini didolimi, istri saya dilecehkan, kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Udah ada kata tembak sendiri. Oke saya bilang, terus siapa lagi? Saya bilang, saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga, makan-makan kita, karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban Pak Khairul Anam, Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi Pak. Itu. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggil Anda secara institusi Anda disetujui sama komisioner lain nggak? Iya, misalnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Koordinasi sama komisioner Anda yang lain nggak? Soal koordinasi. Itu urusan pribadi atau urusan institusi? Institusi Pak. Koordinasi, ya, koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan nggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahfud? Iya, dilaporkan Pak. Rame-rame mereka Pak, bukan sendiri. Ya, ini Saya kan tentang HAM berat juga sama. Sorry, Pak Mahfud dan Pak Khairul Anam. Pak Mahfud Pak Taufan, ini kan Menko merangkap Ketua Kompolnas. Ya. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Kalau gitu kapasitasnya, apakah Komnas HAM di bawah Menko? Enggak Pak. Kan publik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga gitu. Mungkin masuk ke substansinya? Hah? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud. Seolah-olah powerful Pak Mahfud, ya. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semuanya. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kompolnas membawahi Komnas HAM atau Menko Polkam membawahi Komnas HAM. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Enggak Pak, koordinasi biasa Pak. Tentang HAM berat misalnya kita juga koordinasi.
Tentang Paniai yang terakhir kita koordinasi, Pak. Tentang penyelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi, Pak, karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut Pak Mahfud. Terima kasih Pak Desmond yang terhormat. Saya lanjutkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Hairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional. Gini. Terus gimana, Cik? Sama Pak Hairul Anam itu, Pak Hairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo. Saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Sudah ditanya ada apa Bang? Enggak tahu. Enggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya. Didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Lalu tentu saya cari ke sumber luar karena tidak ada di sini, saya tidak sebut orangnya. Agar tidak dianggap mengada-ada. Karena bagi saya harus izin yang bersangkutan kalau saya menyebut dia. Saya tanya orang lain, sama Pak, cuma begitu penjelasannya. Nah oleh sebab itu, sudah itu saya panggil Kompolnas yuk rapat lagi. Izin pimpinan, Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Tugas sangat ya. Saya ini Menko Polhukam. Ya. Ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah presiden bicara ke publik, menteri itu enggak usah tanya lagi. Yang saya tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan ex officio tapi Kompolnas pokoknya itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, Kompolnas nanti kita bubar. simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak Ketua ada Kompolnas. jawaban Ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak, Pak? Boleh dong. Iya, boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya,
adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak, Silakan bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpinan, terima kasih.